kerabat Phoenix, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat info kalau kita ada konten terbaru. Jangan lupa komentar, klik suka, dan bagikan juga ya kerabat Phoenix. Shani. Suara itu sempurna membuatku terpaku. Sembari menenteramkan jantungku yang terlanjur berdebar kencang, aku berbalik badan dan menghadapi pemuda yang tadi meneriakkan namaku. Aku tidak tahu di mana Rani. Aku tidak mencari Rani. Lalu, Aku memang mencarinya. untuk apa? Aku mau minta maaf. Minta maaf. Aku mengulang pernyataannya bak orang linglung. Seakan frasa minta maaf adalah dua kata dari Mars yang sulit kupahami maknanya. Pemuda itu mengangguk. Bisakah kita bicara sambil duduk? Ia menoleh kanan kiri, mungkin mencari tempat yang enak untuk dipakai duduk. Aku mengangguk, lantas berjalan ke sebuah bangku panjang, tempat di mana aku dan teman-teman kampus sering menghabiskan waktu sembari menunggu mata kuliah berikutnya. Tempat itu sejuk, terlindung dari sinar matahari, dan khusus hari ini, tempat itu sedang sepi, tepat untuk dipakai mengobrol tanpa terganggu. Entah di manalah para penghuni bangku itu sekarang. Aku menyesal dulu tidak mendengar perkataan. Pemuda itu membuka percakapan ketika kami sudah duduk manis di bangku panjang. Aku terdiam, semakin tak mengerti arah pembicaraan ini. Rani tidak sebaik yang kukira. Sudah 2 tahun kami pacaran. Entah sudah berapa kali dia selingkuh dariku. Aku menoleh ke arahnya, menatap tajam mata yang berkaca-kaca itu. Pria lemah, batinku sinis. Dan sekarang dia selingkuh lagi. Dengan Kepril, anak kampus ini juga. Putuskan saja dia, celetukku kesal bercampur ibah. Aku terlalu menyayanginya, Shan. Aku semakin muak, namun kemuakan itu bercampur kasihan. Jujur saja, aku merasa sedih mendengar pemuda ini diperlakukan seperti itu oleh gadis yang masih sahabatku sendiri. Oh Tuhan, apakah ini berarti aku masih mencintainya? Tentu saja tidak. Aku hanya kasihan. Pemuda ini adalah mantanku. Namanya Ian. Aku akan membantumu, kataku setelah kami terdiam selama 2 kali 60 detik. Serius? Emang kamu mau bantu apa, Shan? Ia tampak antusias. Aku tersenyum rahasia. Lihat sajalah, kataku riang. Ian mengangguk, kemudian mengeluarkan gawai dari saku baju. Saat itu gawainya berdering. Ia pun segera menerima panggilan yang masuk dan mulai terlibat percakapan serius dengan orang yang dipanggilnya bro. Sementara itu, di kejauhan aku melihat Rani berjalan sendiri. Bersamaan itu, sebuah ide terlintas di kepalaku. Aku tertawa di dalam hati, lantas mengeluh kesakitan. Duh, kepalaku pusing, ucapku sembari menyandarkan kepala di bahu Ian. Ian yang masih asik teleponan membiarkan saja. Diam-diam aku berdoa supaya Rani datang kemari dan melihat keadaan ini. Dan ternyata doaku terkabul. Rani bergegas menghampiri kami dengan berlari saat mengenali kami. Sebenarnya tidak aneh sih kalau Rani kemari. Bahkan aku sudah dapat menduganya. Rani pun salah satu mahasiswi yang kerap menghabiskan waktu di tempat ini. Aku langsung menggenggam tangan Ian bertepatan saat Rani tiba di hadapan kami. Brengsek kalian!
Aku semakin mempererat genggamanku di tangan Ian. Enggak. Ini enggak seperti yang kamu lihat, Yang. Udah deh sayang, gak apa-apa kok. Bukannya Rani udah sama Kapril. Aku mulai menjalankan sandiwaraku. Oh, jadi kamu mau balas dendam, Yan? Enggak kok, Yang. Ian merenggutkan tangan dari genggamanku lalu mendorong kepalaku. Kamu apaan sih, Jan? Kamu ingin menghancurkan hubunganku dengan Rani, ya? Sial, tuduhan Ian itu meledakkan amarahku. Refleks, aku menamparinya bolak-balik tanpa ia sempat menghindar. Dasar cowok gak tahu diri! Semprotku lantas berlari dari tempat menyebalkan itu. Aku menyetir mobilku dengan kecepatan tinggi. Tak peduli lagi hari ini ada kelas yang mestinya kuikuti. Aku hanya ingin pergi, meredakan kekesalan yang masih menyesakkan dada. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan tuduhan Ian tadi. Dasar cowok brengsek. Air mataku mulai menetes. Ya, ini dia nih, hukuman kalau terlalu menurutkan rasa kasihan. Sialan! Ian Raditya, lo emang brengsek. Umpatku kesal. Dan aku gadis paling bodoh sedunia. Ya, aku memang bodoh karena membiarkan hatiku merasa iba kepada mantan seperti ia.